Penerimaan siswa baru Sekolah Tirta Marta BPK Penabur 2023-2024. Oke. Karena saya nggak mau melihat Kak Thalia nunggu lama, karena pengen denger sebenarnya lebih detail tentang pengalaman dia. Karena pas waktu wawancara kemarin, briefing, pengalamannya guys banyak banget. Kepo kan? Apa aja tuh? Oke. Bahkan ada seseorang yang nonton live di mana Kak? Amerika? Oh ya. Bahkan untuk mendukung Kak Thalia live, ada satu orang spesial yang nonton di Amerika saat ini juga. Halo yang di Amerika. Halo. Namanya nggak disebut ya. Oke. Ya, untuk mulai, siapa yang tahu judul live kita pada hari ini? Boleh ketik di kolom komentar judulnya apa? Ayo, yang tahu judulnya. Siapa yang tahu judulnya? Sebenarnya sih ada yang di bawah itu ya, tinggal dibaca. Yes, judulnya adalah Anak Bawel. Wah, bisa nggak sih anak bawel itu menemukan dan mencapai potensinya? Emang kenapa harus pakai anak bawel? Jangan-jangan yang di sebelah ini ya bawel. Oke, nanti kita coba tanya. Bener gak ini yang di sebelah kita ini anak bawel atau bukan? Oke, untuk pertama kali, pertanyaan pertama, siap Kak Thalia? Udah kayak kuis apa ya? Sudah kayak kuis nih. Ini ada Game pesan show. sponsor katanya kalau kita supaya lebih relax, kursinya agak 45 derajat 45 gitu derajat. kan. Oke, supaya siap. kita terlihat lebih nyantai. Oh, iya, Tapi betul. sesekali kita menyapa teman-teman juga Oke. gitu supaya kita nggak kayak ngobrol berdua Kak. Oke, siap. Oke. Kakak, siapakah kamu? Siapa kamu? Mungkin ada yang teman-teman atau bapak ibu yang nonton, ada yang tahu nggak ya? Oh boleh. Yang Mungkin, tahu boleh ya. ketik di kolom komentar Iya, gitu ya. Yang menurut- tahu. Yang di Amerika juga mungkin tahu. Siapa ya? Tapi kalau menurut Pak Tua sih, saya ini bawel, ya Pak. Oh, bukan menurut Pak Tua sih, menurut cerita saya. Menurut cerita dari Oke. Yes, seperti itu. Cerita dari Jadi- Kakak Thalia sendiri ya. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, Bapak pun agak kaget. Hah, kamu bawel? Perasaan pas waktu pertama kali ketemu Iya. sama kamu dengan Kak Matthew Iya. waktu itu, kayaknya kamu sepertinya di mata Iya. Bapak itu kamu tuh sepertinya tuh seorang perempuan yang kalem. Sebenarnya iya Pak, sekarang itu udah mulai agak kalem. Oke. Semenjak kuliah mungkin ya. Oke. Nggak tahu kenapa. Sejak Pokoknya, kuliah kalem. iya. Itu karena faktor usia kah? Mungkin ya. Ngefek ya faktor Mungkin. usia ya? Ya nggak tahu juga ya. Pokoknya mulai menurun. Cuman at certain times ya aku juga masih Masih seperti dulu ya. Iya. Senang untuk mengungkapkan isi hati, pikiran seperti itu ya. Kita Betul. lembutkan kata-katanya. Iya betul. Oke, pertanyaannya mungkin gini supaya mempermudah kamu. Benar, Ya. siapakah namamu, Kak? Namaku, halo semuanya, perkenalkan, namaku Cut Thalia Amorita, nama baptisku Lucia juga sih. Jadi Oh, pas di oke. TM itu aku terkenalnya Lucia Thalia gitu. Oh, berarti Bapak kalau nyebut kamu Thalia, mungkin teman-teman atau ada di kelas kamu mungkin kenalnya kamu Lucia ya? Iya betul. Oke. Kenalnya Lucia. Tadi Bapak dengar ada Cut. Iya. Berarti kamu asli Aceh. Aceh, guys. Iya. Coba tebak nih, kalau kalian lihat sepintas dari apa nih? Dari tapak luarnya terlihatnya seperti Gue nggak nyangka loh kalau kamu Aceh loh. Oh ya, Aceh. Papa Iya. Mama tulen dari Aceh. Enggak, malah papa Aceh, mama Ambon. Oke, nggak komen nih Bapak. Ya banyak yang Wow. seperti itu. Oh, banyak yang mes Iya. kayak gitu ya. Iya, mama Oke. Ambon, tapi dari opa itu ada Cinanya, terus dari oma ada Belandanya dikit. So, kamu blasteran? Yes. Oh, blasteran guys. Ternyata Kak Lucia Thalia ini adalah seorang dari keluarga blasteran. Iya. Di highlight. Ya. Oke. Aku dulu di TM juga, di SMP TM. Dulu di TM. Iya, Pak. Wow. Jenjang apa, Kak? SMP. SMP Pondok Indah ya? Oh iya, yang Pondok Indah. Oke, lalu nih aku Bapak mau nanya. Selama kamu sekolah di apa nih? Di sekolah Tirta Marta ya, di TM tadi ya. Nah, Bapak lihat tuh primbonnya nih, Thalia. Kadang-kadang memang harus ada primbon nih, Thalia. Ya. Aduh. Oke. Nah, coba kesan yang kamu pernah dapatkan deh, atau yang paling kamu ingat momen mana saat kamu sekolah di SMPK Tirta Marta BPK Penabur itu apa?
Oke, jadi aku itu dulu sekolah tahun 2011 sampai 14. Oh, seumuran lah ya. Aduh, ketawa terus. harus Ya, tertawa. oh iya. Kalau mau diminum boleh loh, Kak. Ininya. Jangan Jangan mic-nya. ya, Itu oke. ada minuman. Ada minum. Tapi mereknya jangan sampai kelihatan, Ya. Kak. kita Gak apa-apa nanti. belum di-endorse. Ya, Ya. jadi dulu aku tahun 2011 sampai 2014 aku tuh yang RSBI, yang National Plus. Sekarang RSBI masih itu ada apa nggak? tuh? Nah, Tali? Jangan-jangan untuk adik-adik kelas angkatan iya. yang sekarang tuh nggak tahu itu RSBI apa. nah RSBI itu rintisan sekolah bertaraf atau berstandar internasional gitu. So in English ininya. Iya, beberapa Oh. pelajaran ya. Jadi ada 4 kalau nggak salah yang aku ingat. Aha. Itu matematika, Mhm. kayak fisika, kimia, biologi gitu deh. Itu dalam bahasa Inggris. Jadi textbooknya Oke. Inggris, gurunya jelasinnya Inggris. Bahasa pengantarnya gitu. pun English ya. Ya, terus pelajaran English pun Aha. kalau nggak salah ada tambahan jamnya lagi gitu. Jadi kita lebih banyak pelajarin Englishnya gitu. Di luar pelajaran di kelas ada pelajaran tambahan lagi untuk Englishnya. Jatuhnya masuk ke jam pelajaran sih, Pak. Oke. Mm-mm. Wah, itulah yang menyebabkan kamu jadi sangat-sangat fluent ya ini ya Englishnya ya. Ya lupa-lupa sih. Iya. Coba teman-teman yang ada nonton live nih, komen seberapa fluent nih Kak Thalia. Atau jangan deh, kita nggak mau menilai dulu lah Oh ya. iya iya. Pokoknya ini udah bagus nggak sih Ya. segini aja nih. Bapak aja agak-agak harus menaikkan percaya diri Bapak nih kalau di sebelah Thalia ngomong in English nih. Oke. Gimana tuh? Iya, selanjutnya nih Thalia. Oh, apalagi tadi RSBI apalagi? RSBI National Plus. Jadi pas angkatanku itu angkatan 30, Mhm. itu tuh yang RSBI satu kelas. Oke, satu kelas semua ikutan. Iya. Oke. Emang jadi satu kelas ini nih khusus RSBI gitu. Oh, Nah, siap. Kalau nggak salah angkatanku terakhir sih waktu itu ya, yang Oke. RSBI. Yang Kalau ada nggak salah RSBI, ya. iya, aku. iya. Lalu berubah lagi kurikulum ya. Iya, kalau nggak Oke. salah gitu. Nah itu sih ya intinya kesan-pesanku sekolah di TM seru banget sih, Pak. Seru. Kayak aku bisa express myself Mhm. gitu di lingkungan yang sangat suportif. Wow. Jadi kayak ya aku bisa be who I am aja gitu. Yes, seperti siapa kakak? Oh iya. Menjadi kamu itu berarti kamu yang bawel tadi. Iya. Oke. Suka dibilang bawel sama teman-teman. Kenapa emang? Sama guru juga. Mungkin aku cerewet aja sih gitu. Emang cerewet. Terus outgoing dulu aku. Jadi kayak Oke. ya aku kan suka dance juga. Suka dance kayak juga. agak-agak pecicilan tapi ya gitu sih. Tapi ternyata kita nanti coba lihat nih, Iya. anak yang pecicilan punya prestasi apa. Sedap. Oke. Oke, berarti kamu cukup aktif ya waktu di SMP dulu. Aktif juga ya. Boleh nggak sedikit atau banyak juga nggak apa-apa Oke. diceritakan seberapa aktif kamu waktu sekolah di SMPK Tirta Marta BPK Penabur. Oke, jadi kalau dari sifatnya dulu nih Pak, karena Boleh. aku suka ya itulah ya cerewet, bawel segala macem. Mhm. Tapi aku dipercayakan untuk jadi ketua kelas juga gitu. Itu Ketua beberapa kelas. kali kalau nggak salah gitu. Oke. Jadi aku ya bersyukur juga sih kayak kirain tuh teman-teman pada gimana gitu kan. Mhm. Tapi enggak, ternyata aku dapat kesempatan untuk jadi ketua kelas juga. Mhm. Abis itu aku emang aktif sih. Aku suka dance, Suka dance, wow. suka nyanyi. Suka nyanyi juga. Iya, Nanti boleh coba nyanyi gak nih? asik ya, kayak talk show Kayak gimana talk gitu. show. Harus Iya, dong, nanti oh iya, bagus, ada bagus. sesi-sesi bandnya gitu kan. Nanti kapan-kapan kita buat kayak gitu kayak seru ya. Iya, seru Seru ya. Iya. Jadi nanti tiba-tiba pindah angle itu kan nanti ada Oh. band nyanyi di situ. Iya, seru, Atau seru. tiba-tiba dia ada bintang tamu penari dance di situ, Oh, kamu iya. dance juga. Patuah kan Pak? Oh, nanti kita duet bisa. Oh ya. Oke, iya. apalagi tadi sudah dance Iya. nyanyi. Dance nyanyi. Awalnya sih itu. Mm-mm. Habis itu pas kelas 8 itu ada drama sekolah. Drama sekolah? Drama kelas. Tiap Oke. kelas itu ada drama. Mm-mm. Aku waktu itu tuh Enchanted kalau nggak salah. Oke. Drama Enchanted, aku puji Tuhan dikasih kesempatan untuk jadi main actressnya juga. Pemeran utama. Iya. Terus pas kelas 9 ada drama kelas juga. Kalau kelasku ngambil The Parent Trap yang Disney. Oke. Ya, itu aku juga puji Tuhan jadi main actressnya juga. Wow. Kenapa sih kamu yang Jadi- dipilih? Nah, gak tahu. Kamu sendiri nggak tahu ya? Iya, tapi aku emang enjoy, aku Oke. emang suka. Mungkin yang lain ngelihat passionku atau gimana. Ada di situ. Jadi iya, Jadi tapi akhirnya kurang tahu dipilih. gitu. Iya. Wow. Dan itu emang seru banget karena kita emang
apa ya, atur semuanya dari awal gitu. Dari yang milih naskah tuh kita, scene mana yang dimasukin, scene mana yang gak usah ditampilin, terus propsnya, dress code apa segala macam, terus bikin trailer, gitu-gitu. Jadi itu seru banget. Wow, dari awal. bikin trailer dari SMP? Iya. Siapa yang nge-shoot? Kayaknya teman-teman aja sih. Pokoknya Wow. ganti-gantian gitu. Dari SMP berarti kalian sudah mengenal tentang dunia perfilman, Iya. walaupun hanya untuk film-film apa ya, standar sekolah lah ya, Iya. tapi kalian sudah pernah kenal itu ya. Iya. Jangan-jangan itu jadi modal kamu untuk yang sekarang nih. Bisa jadi ya. Oke, seru sekali. Lalu apa lagi nih keaktifan yang lainnya? Abis itu, ini aku langsung cerita aja nih ya Pak. Boleh. Jadi salah satu hal yang gimana ya, bikin aku sadar sama potensi aku itu terjadi pas SMP. Pas SMP. Pas Ada apa IDTM. emangnya? Jadi waktu itu kalau nggak salah ada acara pensi lah gitu di sekolah. Mereka butuh MC. Terus guru aku Miss Rina namanya. Miss Rina, Iya. halo Miss Hai Rina. Miss Rina kalau ada. Thank you so much karena Butuh tisu. karena Miss Rina ini tuh yang melihat potensi aku bisa nge-MC, nge-hosting gitu. Oke, jadi Miss Ya. Rina yang milih kamu. Iya, itu pun Oh. Miss Rina panggil aku gitu, Oke. nawarin, nanya, kamu interested nggak kalau Mhm. misalnya jadi MC buat pensi ini gini-gini. Terus aku emang interested sih, jadi aku langsung semangat. Aku bilang, oh ya interested gini mau. Mau ya. Akhirnya jadi kan Aha. MC. Padahal sebelumnya kamu belum pernah punya pengalaman Iya, MC. dan nggak pernah kepikiran kalau aku tuh tertarik di MC gitu. Oh iya, jadi Iya. hanya karena ada guru yang percaya sama kamu langsung iya aja. Iya. Dan kebetulan kok bisa pas sama minat aku gitu. Kayak aku jadi nggak pernah kebayang. Mhm. Cuman pas Miss Rina nyebutin aku kayak oh iya mau gitu, kayak oh ya that thing gitu. Oh yang iya kamu mau gitu. sebenarnya. Iya, heeh. Dan mungkin ya nih Bapak coba nebak-nebak kejadian zaman dulunya nih. Ya. Sebelum Miss Rina ngomong, mungkin kamu belum bisa mendefinisikan apa yang kamu mau. Betul. Tapi saat Miss Rina mengarahkan, membantu kamu, menuntun kamu terbantukan untuk bisa mendefinisikan apa yang kamu mau. Betul Wow. banget. Siap. Lalu, terus kenapa? Lanjut. Ya mungkin itu ya, Miss Rina ngelihat ya mungkin kebawelan aku atau gimana. Iya. Jadi tapi sebenarnya MC emang bukan cuman bawel aja ya, bukan cuman asal ngomong. Betul. Ya ada beberapa skill lainnya. Yes. Dan ya puji Tuhan waktu itu Miss Rina bisa melihat potensi itu di aku. Terus aku dipanggil buat nge-MC ya untuk acara itu. Yes. Dan setelah itu pun puji Tuhan pas SMPTM ada acara-acara lagi, aku masih dipanggil-panggil lagi gitu. Oh. Jadi aku tuh nge-MC beberapa kali gitu. Di setiap acaranya TM. Ya pas saat itu ya. Wow, kamu jangan-jangan dulu itu sangat terkenal berarti ya? Sampai sekarang maksudnya. Oh iya, dulu. Berarti dulu aktif Iya. banget deh. Iya. Wow, apa aja Gitu. coba kalau kamu masih ingat coba Yang disebutin aku acara-acara kamu ingat, nge-MC. Yang itu, aduh apa ya? TAF kalau nggak salah, TAF. TAF itu apa tuh? Mungkin teman-teman ada yang Oh belum tahu iya juga. iya, Tirta Marta Art Festival. Jadi itu acara Art internal SMPTM sih. Oke, yang di apa? Yang di acaranya apa aja tuh di dalamnya? Pensi sih. Pensi. Jadi ada yang dance, ada yang Oke. seingat aku sih itu dance, ada yang apa lagi gitu. Dance, nyanyi, band. Kemungkinan yang di hall pokoknya Yang di aku hall ingat, ya. iya. Oke. Ada pameran kesenian lainnya? Aduh aku lupa sih Pak, tapi kayaknya nggak ada deh. Jadi cuma khusus buat di panggung aja ya. Iya. Oke, siap. Ya gitu. Terus aku agak lupa sih, karena aku kemix juga sama pengalamanku pas SMA. Jadi Oh. karena Miss Rina ini kan melihat potensi aku itu ya. Oke. Terus aku beberapa kali MC, terus entah kenapa pas aku udah SMA, teman-teman aku tuh bisa tahu kalau aku nih udah pernah MC, beberapa kali MC. Akhirnya pas SMA pun aku dipanggil MC lagi di SMA, beberapa acara SMA. Nah Oke. itu kayak sempet pentas seni, terus kayak acara Valentine gitu-gitu, Iya, acara-acara sekolah gitu. Bahkan denger-denger nih Bapak punya banyak apa tuh istilahnya, bukan buzzer ya, Intel. tapi Intel ya, itu paling tepat, baik Intel. Katanya tuh pernah, ini tolong dikoreksi ya kalau ceritanya kurang tepat. Siap. Jadi katanya gini guys, dulu itu pernah ada acara di sekolah lain,
Oke. Lalu mereka butuh MC. Karena Kak Thalia ini terkenal sering MC di banyak acara di sekolah Tirta Marta BPK Penabur. Coba promosinya ini. Mereka sampai mengontak, bahasanya ini ya, mengontak guru yang ada di sekolah Tirta Marta untuk boleh mengizinkan itu di jam pelajaran. Jadi gimana? Mau diceritain nggak itu? Itu kayak menarik nih, coba diceritain gimana? Nah, jadi waktu itu sebenarnya ngomongin MC ada lagi setelah ini nanti aku ceritain. Boleh. Ada banyak soalnya. Jadi kalau yang ini waktu itu di SMA aku di SMA di Penabur Bintaro. Oke. Jadi satu yayasan ya sama TM, satu yayasan. Terus ada acara kalau nggak salah open house atau gimana, pokoknya kampus-kampus kalau nggak salah datang ke SMA itu untuk ya promosiin segala macam supaya kita bisa tahu nanti bakal ngambil jurusan apa atau ada gambaran mau ke uni mana gitu. Nah itu kalau nggak salah acaranya diadakan di hari Sabtu dan itu wajib datang semua siswa gitu. Nggak boleh ya izin atau apalah gitu. Iya. Kalau nggak salah itu mempengaruhi penilaian atau apa gitu. Pokoknya itu kayak penting banget gitu. Iya. Ya. Nah, terus waktu itu aku diajak untuk jadi MC acara, aku agak lupa. Pokoknya aku sempet pas udah lulus, aku sempet 2 kali MC lagi di TM. Siap. Satu itu acara Akses, satu itu acara TM Fest. TM Fest. Ya. Oh, berarti sudah ada dari dulu ya TM Fest ya? Iya, benar. Oke, karena kita mau buat lagi nih TM Fest nanti. Tahun ini. Tahun ini. Oh. Tunggu informasi selanjutnya guys. Itu asik sih. Iya. Oke. Nah, terus pokoknya salah satu dari 2 ini aku dipanggil untuk jadi MC itu. Dan itu kebetulan pas yang open school atau open day itu. Yang berarti aku kan bingung ya. Aduh, gimana aku nggak bisa hadir karena ada acara di SMA aku ini gitu. Nah, itu tuh sampai kepala sekolah SMP TM yang dulu telepon atau gimana menghubungi kepala sekolah SMA Penabur aku itu, Penabur Bintaro. Jadi aku ya lumayan tersentuh sih kayak sampai segitunya gitu. Kayak ya tersentuh sih. Betapa mereka sangat mengharapkan kehadiran kamu di acara-acaranya ya. Benar. Jadi ya puji Tuhan banget dan akhirnya diizinin diizinin. Iya, akhirnya ya udah aku nge-MC gitu-gitu. Iya, berarti kamu tuh sangat terkenal banget di sekolah-sekolah lain ya. Semoga kan sudah terjadi. Oh iya. Berarti bukan lagi semoga. Kamu mungkin nggak tahu ya, mungkin orang-orang di luar sana yang tahu ya. Tapi kalau dengar dari cerita kamu, berarti kan kalau Bapak sebagai orang yang istilahnya apa ya, netizen. Oh ya. Bapak ngeliatnya berarti kan kamu cukup dikenal di sekolah lain sampai orang sampai manggil lagi kamu untuk ke sekolah untuk jadi MC lagi ya. Ya mungkin. Luar biasa. Itu makanya TM memberikan kesan yang sangat positif sih ke aku karena gimana ya, udah bikin aku explore banyak hal, terus disupport segitunya kayak di apa ya namanya, kayak tebak kata ya. Diberikan sarana prasarana. Difasilitasi. Dibimbing juga. Dituntun. Pokoknya seperti live sebelumnya ya. Dituntun, bukan dituntut. Cocok banget ya jadi. Benar-benar. Jadi itu benar ya, karena kamu bisa satu frekuensi dengan Kak Matthew yang menjadi narasumber di bulan lalu. Kak Matthew pun bilang seperti itu. Saat dia sekolah di sekolah Tirta Marta BPK Penabur di SDK Tirta Marta, dia merasakan sekali bahwa sekolah dan guru-guru di TM itu menuntun dia untuk menemukan dan mencapai potensinya. Benar, itu dan benar. Itu kamu alami juga? Iya, benar. Wow, 2 orang guys yang ngomong. Wow, keren sekali. Oke. Apakah ada lagi nih KTM yang mungkin kamu bisa ceritakan, yang bisa jadi gambaran buat teman-teman semua? Oh, ini yang ya cukup bikin aku punya pengalaman yang cukup cukup mengesankan buat aku. Teringat terus ya. Iya. Jadi karena aku nge-MC ini kan awalnya juga karena Miss Rina ini kan, dan TM yang memfasilitasi, jadi aku di acara-acara segala macam. Dan waktu itu tuh tanteku punya temen
temennya ini nih ada di orkestra gitulah ya. Dia suka tampil-tampil recital orkestra gitu. Show lah ya. Dan dia butuh MC. Dan akhirnya Tetap. tanteku ya kan tahu aku beberapa kali MC, akhirnya aku direkomen dan puji Tuhan kepake. Dipanggil Waktu itu juga. iya, waktu itu awalnya di teater di IKJ. Oke. Institut Kesenian Jakarta. Abis itu sempet di teater Taman Ismail Marzuki. Abis itu sempet juga di Galeri Indonesia Kaya di Grand Indonesia. Jadi itu buat aku, ya itu aku seneng banget sih. Kayak Seneng puji banget. Tuhan, kayak wow aku nge-MC loh di Galeri Indonesia Kaya gitu. Wah, dan itu semua Kayak- berawal dari permintaan Miss Rina untuk kamu jadi nge-MC di acara sekolah. Bener. Kalau Miss Rina nggak minta, mungkin aku nggak tahu aku punya potensi di situ. Gitu. Sebegitu berharganya ya Iya. permintaan bener. seorang guru ya. Iya, benar. Coba Bener. kalau dulu guru Iya. nggak minta kamu, Hmm. ya mungkin kamu punya sih, cuma nggak terbantukan untuk bisa tahu kalau kamu punya potensi itu. Bener, mungkin. Wow, ini menjelang Hari Guru Internasional yang bertepatan besok tanggal 5 kan ya? Ya, Tanggal 5 Oktober itu adalah Hari Guru Internasional. Mungkin ada yang kamu ingin sampaikan kepada guru ataupun kepada Miss Rina secara khusus ya. ya Miss Rina dan juga guru-guru yang lain kayak Bu Priska, Pak Tovan, dan semuanya karena gurunya kan ada banyak. Yes. Terima kasih banyak karena sudah sabar terus membimbing kita terus. Jadi melihat potensi yang ada di diri kita yang kita nggak sadarin atau kita ya belum tahu gitu. Ya terima kasih udah membantu mengembangkan dan juga mendidik kita dari segi kepribadian juga Yes. gitu sih Pak. Thank Karena you. apalagi pas SMP kan aku ya bawel segala macem. Mungkin teman-teman yang lain juga. Jadi ya guru-guru ini menuntun kita dari segi kepribadian juga sih Pak. Yes. Dari apa ya bahasanya ya Pak, kayak maksudnya karakter kita dibentuk juga dengan baik gitu. Oke, berarti sesuai dengan judul kita ya. Iya. Walaupun kamu mungkin di mata orang ini adalah kelebihan, tapi mungkin ada beberapa orang yang bilang itu adalah kekurangan kamu, yaitu kamu bawel. Betul ya, mungkin ada aja kan pasti orang yang pikir kamu cerewet banget sih, nggak bisa diem ya gitu ya. Tapi malah guru-guru kamu melihat itu potensi yang bisa dikembangkan. Iya. Sehingga itu sesuai dengan judul kita ya, acara live kita, anak bawel bisa menemukan dan mencapai potensinya. Ternyata bisa. Ya, puji Tuhan. Thank you, Tan. Oke, yes. Dan ternyata itu pun bisa karena kamu pun dibantukan dengan ada komunitas ya, dengan Betul. keluarga Jadi di TM ya. iya, jadi teman-teman sekelasku itu pada suportif juga, bukan yang kayak ngeledek atau gimana ya. Mungkin kalau ngeledek dalam hal bercanda, tapi bukan dalam hal misalnya kita lagi serius nih tampil, kan dulu sempat ada tugas storytelling juga. Jadi kita sampai bawa properti, terus kita tampil di depan lah, pokoknya kayak acting segala gitu kan. Dan itu nggak ada yang ngerendahin gimana sih. Jadi kayak emang lingkungannya suportif. Kalau ledek-ledekan bercanda itu di waktu yang beda, intinya suasananya tuh nyaman banget Nyaman lah ya? ya di saat yang tepat Ya. gitu. Wow. Iya. Dan itu pernah dengar juga Bapak katanya itu waktu semasa kamu sekolah atau sesudah sekolah kamu ikut news? Oh, pas sekolah. Oh Pas iya, sekolah. iya. Itu gimana ceritanya tuh Kak? Iya, jadi waktu itu aku diutus Diutus. untuk ikut lomba newscasting juga dalam oke. bahasa Inggris. Wah, is Dan English. ya puji Tuhan aku dapat juara juga sih, walaupun juara 3. Tapi aku kayak wow gitu, mewakili sekolah, lawan sekolah lain soalnya kan. ya. Dan oh ya puji Tuhan dapat gitu. Wow, itu Iya. juga ya. Ternyata sangat aktif sekali ya. Banyak banget tuh. Kalau Bapak bisa list nih. Nari, dance, Iya. ya kan? Drama, Ya. storytelling, newscasting, Iya. apalagi Kak? MC sudah Iya. pasti tadi belum kesebut. Lalu iya. berbagai kegiatan dengan yang bahasa Inggris, RSBI tadi ya. Iya. Apalagi Kak? Oh iya, yang RSBI juga aku senengnya waktu itu sempat ada study visit gitu ke Singapura, Pak. Oh, oke. Jadi itu satu kelas ke Singapura, terus kita diberi kesempatan untuk 1 hari tuh belajar di sekolah di sana. Dan itu buat aku juga mengesankan, karena sampai sekarang sih aku belum ada kesempatan lain yang
bikin aku bisa belajar di Berkunjung ke sana lagi di ya. sekolah luar negeri Oke. gitu, walaupun dalam sehari ya. Jadi itu tapi ternyata momen berharga banget kamu waktu Iya, itu ya. mm-mm. Wow, oke, berarti itu banyak banget kamu sudah Banyak banget. banyak kegiatan yang dia lakukan selama sekolah di SMPK Tirta Mata BPK Penabur. Iya. Buat apa sih sebenarnya kamu ngambil itu ya? Kita pengen tanya nih, kira-kira nih, sesudah kamu jadi seaktif-aktifnya tadi ya, kalau kita bisa bilang kamu borong itu semua kerjaan. Manfaatnya apa sih yang kamu rasain? Banyak sih Pak, jujur banyak. Karena kegiatan yang aku ikutin itu tuh membentuk pola pikir aku, kepribadian aku. Contohnya aktif itu mungkin bikin aku tuh jadi pribadi yang pantang menyerah ya. Oke. Kayak apalagi ikut lomba-lomba, atau misalnya kayak tadi drama vokal grup aku juga sempat. Oh iya, vokal grup ikut ya, juga. vokal grup tuh tampil misalnya pas Natal gitu, ngewakilin kelas gitu-gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh menumbuhkan apa ya? Mungkin tanggung jawabnya aku, terus cara berpikir. Kayak newscasting itu juga, itu kan bukan hanya baca ya, kita harus pahami dulu kata-katanya, yang kadang vocabulary-nya tuh ya agak-agak tinggi ya, tapi betul, kita betul. harus bisa coba pahami ini maksudnya apa, terus kita coba olah supaya kita pas nyampeinnya lagi tuh ya pemirsa Pemirsanya penonton, juga iya. enak ngedengernya ya. Ya, terus bisa paham Betul, message betul. apa sih yang kita mau sampein gitu. Yes. Jadi itu ngelatih kemampuan analisaku, Yes. logical thinking, Wow. ya yang tanggung jawab itu tadi, terus mungkin kegigihan ya, Betul, kreativitas itu udah pasti. Sudah pasti ya. Jadi banyak hal yang emang ditumbuhkan dari berbagai macam kegiatan itu. Mungkin kelihatannya cuman drama gitu, kayak gini gitu. Cuman Yes. dibalik itu sebenarnya banyak yang ditumbuhkan gitu, Ya, yang dikembangkan. Jadi ya. Banyak manfaatnya ya. Iya. Sambil nanti Bapak juga punya banyak bocoran nih tentang aktivitas Kak Lucia di luar sana. Oke, sebelumnya kita nyapa dulu teman-teman yang ada sedang nonton. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya, mami papi ataupun adik-adiknya Thalia atau kakak-kakak? Kakak-kakak nggak ada ya, kamu udah lulus soalnya. Udah. Berarti untuk sahabat siswa-siswa SMP sekolah Tirta Mata BPK Penabur, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ini sambil Bapak cek juga nih, coba kita lihat. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya betul Bu, kalau Thalia itu memang dikenal sebagai anak bawel, tapi ternyata disitulah potensinya yang bisa dikembangkan. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya nih? Mumpung Kak Thalia lagi di sini, silakan yang mau bertanya. Oke, siapa nih Kak? Siapa ya? Bapak juga harus buka-buka nih. Ada nggak pertanyaan Oh, hai Pak sebelum-sebelumnya? Tovan. Oh, ada Pak Tovan ya. Oke. Pak Tovan ada nih dukung kamu nonton. Oke. Yes. Pak Tovan ini juga Oh, kenapa? kenapa? Ya, wali kelasku dulu. Wali kelas Thalia. Dan Oke. ya ya intinya Pak Tovan ini emang lucu sih orangnya. Oke. Lucu tapi cukup tegas nggak ya? Ya cukup tegas tapi santai, gimana ya Pak? Jadi Sersan. kayak Tahu sersan? enggak apa. Itu kalau di zaman Bapak kan. Itu ada istilah namanya sersan, serius tapi santai. Oh, iya Pak Tovan sersan. Sersan. Ya, dan yang pastinya tetap gimana ya? Gimana? Tetap mendukung, tetap hangat lah ya ke aku sampai sekarang gitu. Jadi hai Pak Tovan. Thank you Pak Tovan. Thank Ya. you. Pak Tovan juga yang tahu yang ya aku bawel-bawelnya dulu Ada tuh. saksi hidupnya. Jadi kalau dibilang Iya. ini pasti settingan nih, mana kayak gini bawel. Ternyata ada saksi hidupnya guys, yaitu wali kelasnya sendiri Pak Iya. Tovan. Ini sebenarnya ada pertanyaan nih Kak, Oh, tapi nggak iya. mau Bapak tanya karena agak-agak coba kamu baca. Pasti aku tahu sendiri deh. Tapi ini boleh dijawab Pak. Oh boleh. Oh, Boleh nggak sih menurutmu? ya intinya satu. Oke. Ya Itu udah. cuma dia doang. Oh enggak, bukan dia. Oh. Tapi orang-orang nggak ngerti kita ngomongin Iya. apa. Jadi ada yang nanya di YouTube,
agak personal. Agak personal. Iya. Orang iseng. Orang iseng nih yang jauh-jauh sana nanyanya Iya. juga cukup sangat kritis sekali nih. Tamu live yang sebelumnya ya Pak? Tamu yang Yang sebelumnya. emang ya. Iya. Oke, nah ini ada salam dari Bu Sofi, proud of you Thalia. Oh iya Bu Sofi. Hai Bu Sofi. Ini Bu Thank you, Sofi, Bu anak Sofi. didik ibu. Iya. Sudah jadi banget. Waduh. Thank you Bu Sofi. Ya Bu Sofi dulu baik banget, sabar banget. Oh iya, Bu Sofi dulu ngajar Ya, apa? ngomongnya halus, matematika. Matematika. Iya. Oke. Jadi ya sabar. Sabar banget. Wah, Iya. guru-guru sekolah Tita Marta ini banget ya, sabar Iya. banget ya, dan sersan. Serius tapi santai. Iya. Oke. Sersan. Berarti ternyata nih coba Bapak simpulkan sedikit ya, bahwa dengan segala kesibukan dan keaktifan yang Kak Thalia pernah alami selama sekolah di SMPK Tirta Marta BPK Penabur, itu banyak manfaatnya, bahkan terpakai di kehidupan kamu sesudah dari Tirta Marta, Ya. bahkan kehidupan bermasyarakat dan pekerjaan. Nah, Bapak denger nih. Ya. Siap? Siap. Agak tegang nih. Ya. Bapak dengar kamu ikut Y20. Betul. Apakah itu Y20 dan seberapa besar acara itu? Waduh. Jadi sebelum kita bahas Y20 mungkin ada baiknya kita ngebahas G20 dulu. Wah, ada Y ada G. Ya. Boleh Kak. Apa itu Kak? G20 atau G20 itu kalau Bapak lihat di Senayan dulu ya, kayak banyak banner Yes, segala macem, banyak. iklan gitu ya. Nah itu karena bukan karena, aku jelasin dulu. G20 itu merupakan kelompok 20 negara ekonomi besar di dunia ini, Oke. termasuk Indonesia salah satunya. Yang Berarti lainnya Indonesia termasuk besar ya? ya, Wow. yang lain contohnya ada kayak Amerika, Cina, pokoknya emang yang kayak gede-gede Oke, gitu. oke. Nah mereka berkumpul untuk mencari solusi atas isu-isu yang ada di dunia ini, terutama dalam hal ekonomi. Cuman emang agak meluas lah ya isunya, Yeah, bukan ekonomi aja. Mm-mm. Nah tahun ini Indonesia diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah dari G20 ini. Oke. Gitu. Nah, G20 ini kan dihadirinya oleh presiden, kepala negara gitu-gitu ya. Ya. Makanya ada Y20. Itu Youth 20. Berarti khusus yang anak-anak muda. Betul. Oh, kalau yang GI-nya 20 sendiri campuran dari berbagai usia. Kalau G20 biasanya dihadirinya oleh presiden itu sih, kepala Oke. negara doang gitu. Ya, Walaupun ya. memang mungkin dalam hal penyelesaiannya itu, penyelesaian isu-isunya kan ada pihak lain. Betul. Cuman memang yang jadi fokusnya itu ya kepala negara Kepala itu. negara. Dan dibuatlah ada Y20 itu. Betul. Oke. Jadi Y20 ini khusus untuk youth. Mhm. Youth ini yang merupakan perwakilan dari 20 negara tersebut. Mereka juga ngumpul bareng untuk kasih rekomendasi solusi untuk pemerintah Wow. dalam hal isu-isu yang lain juga sih. Jadi selain G20 itu ada Y20, Ada ada Y20. W20 itu Women 20. Oke. Kamu Terus- ikut juga di situ? Enggak. Oke, kamu khusus yang youth-nya aja. Ya, Oke. terus ada B20, Business 20, pokoknya ada banyak kayak cabang-cabangnya gitu. Itu mereka bahas topik-topik yang spesifik gitu. Contohnya kalau yang Youth 20 ini karena anak muda, jadi isunya disesuaikan supaya kita bisa ngasih pandangan youth terhadap isu itu. Contohnya kemarin tuh ada tentang youth employment. Terus ada diversity and inclusion, ada digital transformation, sama ada sustainable and livable planet, itu tentang lingkungan gitu. Yo, jadi kamu masuk di Y20-nya. Ya, aku merupakan panitia. Aku Oh, merupakan panitia. panitia yang ya membantu menyukseskan acara itu. Itu. Iya. Dan berarti kamu punya banyak teman baru dari 20 negara. Iya. Wow. Iya, betul. Jadi ternyata dengan menjadi bawel, ini berarti bisa menjadi conclusion juga nih. Dengan menjadi bawel, kamu akan mendapatkan teman dari 20 negara. Jadi kalau kalian mau punya teman dari mancanegara, salah satu tipsnya dari saksi hidup, dari kisah nyata, pengalaman nyata dari Kak Thalia adalah perlu sedikit
bawel ya. Kalau belum bisa sebawel Katalia, sedikit juga mungkin bisa kali Kak ya. Bisa banget. Oke. Nggak bawel pun sebenarnya bisa juga Pak. Oh. Karena kan panitianya macem-macem. Oke. Ada tim risetnya, ada misalnya kayak sekretariat. Jadi tuh banyak. Kalau aku memang waktu itu pegang yang delegate relations, yang sibuk ngomong-ngomong. Oh. Sibuk ya komunikasi dengan Itu delegate-nya. berhubungan dengan kuliah kamu gak sih? Ya, kuliah aku hubungan internasional. Cocok banget. Cocok banget. Jadi kamu ternyata mencari jurusan juga yang sesuai dengan minat kamu. Iya, benar. Wow, dan itu terpakai juga di Y20 ini ya. Iya, puji Tuhan. Wow. Mungkin teman-teman juga ya, sahabat dan mami papi juga sudah lihat di konten-konten Sekolah Tita Marta BPK Penabur sebelumnya, ada foto dari Katalia ya kan. Dia juga banyak sekali foto-foto dengan acara-acara Y20-nya. Iya, benar. Oke. Siap, itu keren banget kamu ya. Kamu sudah ikut Y20. Jadi dia menjadi salah satu dari sekian anak muda yang punya kesempatan untuk menjadi atau memberikan saran, solusi-solusi kepada pemerintahan Republik Indonesia terhadap isu-isu yang sedang terjadi. Keren gak guys? Kalau keren boleh bantu saya untuk bilang keren di kolom komentar biar Katalia lihat nih. Wah, ternyata kamu itu banyak yang banyak yang mengapresiasi. Keren sekali. Puji Tuhan. Nah, teman-teman tahu nggak? Selain dari Y20, Katalia ini juga tadi itu sebenarnya berjuang sekali untuk hadir ke acara live kita. Ini sangat luar biasa. Di tengah kesibukan dari Katalia, dia bela-belain hujan-hujanan. Menerjang badai Jakarta tadi yang petirnya aduh. Iya benar. Serem ya? Iya, kelihatan kayak Oh, gitu. Kamu ngeliat itunya? Iya. Lightningnya? Iya. Wow. Beberapa kali. Dan dia menerobos itu demi bisa ngobrol dengan kita semua di acara live ini. Padahal kamu habis dari acara casting. Iya, jadi ada casting. Casting apa sih Kak? Coba ceritain Iklan nih. mobil. Iklan mobil yang mereknya. Iya. Ya karena belum fix juga kan. Iya betul. Doain ya semoga bisa mendapat. Amin. Ya, amin. Yes. Dapat jobnya. Berarti kamu selain casting mau iklan ada apa lagi? Kemarin aku sih sempet jadi figuran untuk web series. Web series. Yeah. Jadi itu semacam sinetron tapi di internet. Betul. Oh, wow. Bakal ada di Disney Plus. Disney Plus. Oh, kita jadi kayak ada promosi. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Coba nonton ya, ada Katalia di situ. Itu tentang apa Kak? Boleh nggak sih dibocorin Sebenarnya ceritanya? aku cuman figuran kayak Oke. sekali itu doang sih. Oh, tapi nggak apa-apa Tapi dong. iya, Itu kan tapi- awal mula. Iya benar. Buat aku itu aku ya udah bersyukur sih Betul, kayak betul. nanti bakal ada mukaku di Disney Plus. Iya. Dan kamu sudah bisa merasakan kalau syuting itu ternyata walaupun syutingnya cuma 5 menit tapi nunggunya bisa 1 hari. Benar. Betul. Dan syutingnya sebenarnya karena berkali-kali take itu ya gimana ya. Jadi kadang moodnya juga kan kayak waduh udah agak capek. Misalnya kita harus acting seneng, tapi Yes. kan lama-lama udah nggak seneng kan. Tapi di situ kamu harus Iya. nunjukin kalau kamu bisa ya di depan Iya. kamera ya. Ya itu mungkin salah satu kegigihan atau pantang menyerah aku yang aku dapatkan, yang aku kembangkan pas di SMPTM. Wow, itu gara-gara kamu pernah aktif di SMPK Tita Marta Iya ya. benar. Dan itu lingkungan tadi itu. Jadi emang saling support, saling gimana ya? Saling mungkin kasih feedback. Ya. In a way ya. Kayak saling membangun lah ya itu. Betul. Jadi kamu tuh nggak kaget saat di dunia nyata, dunia kesana yang lainnya nggak nyata di mimpi kesana ya. Di dunia pekerjaan dan masyarakat di luar TM, kamu udah nggak kaget karena kamu sudah punya pengalaman di TM. Iya benar. Dan sebenarnya pas kuliah pun udah kerasa sih Pak. Oke. Kayak jadi aku tuh termasuk orang yang berani ngejawab dosen pas nanya. Oke. Misalnya ya kadang kan kasihan ya nggak tahu di kampus kampus-kampus gimana. Tapi kalau yang aku alamin, jadi misalnya dosen nanya. Ya aku juga sih kayak nggak mau jawab dulu. Iya, kamu tahan-tahan. Iya. Oke. Nanti kalau nggak ada yang jawab, ya kan kasihan juga. Kamu kasihan Jadi sama yaudah, dosennya ya? Iya. Wow, Ya. dia empati atau simpati itu termasuknya? Simpati ya. Iya. Simpatinya tinggi sekali ya. Cuman awalnya emang aku semangat banget sih Pak. Pas maba mahasiswa Oke, baru, iya. itu aku emang semangat ngejawab gitu. Oh. Kayak mungkin aku kan orangnya gimana ya, pengen kasih kontribusi yang positif di masyarakat. Jadi kayak aku pengennya tuh banyak hal
belibet. Aku pengen banyak hal bisa diimprove kan. Ya. Dan aku pengen aku kontribusi untuk itu gitu. Bisa Jadi bermanfaat, maksudnya ya. iya, jadi misalnya aku melihat ada yang bisa diimprove sebenarnya. Nah, aku akan berusaha untuk improve itu. Kenapa kamu sampai segitu inisiatifnya mau mengimprove? Mungkin ada beberapa orang yang ya udahlah ini kayak gini aja, nggak usah saya kok sosok jadi pahlawan gitu kan. Benar. Ini mungkin nggak tahu ya. Cuman di kehidupan masyarakat juga segala macam banyak orang yang kayak ya itu Pak, yang kayak udahlah ngapain sih gitu. Atau misalnya ya kalau mau agak-agak nasionalis kayak Indonesia udah kayak gini gitu, ngapain terima sih? apa adanya, Iya, gitu. kayak Indonesia mah biasa misalnya korupsi atau apa. Indonesia udah nggak bisa dibenerin gitu kan. Cuman aku idealis sih, kayak aku mikir ya kita kan bagian dari Indonesia ini. Yeah. Kenapa nggak kita yang bikin perubahannya, walaupun dikit-dikit gitu. Jadi ya aku berusaha dengan my capability Betul. dan ability untuk ya mungkin ya itu kasih kontribusi apa yang bisa diimprove dikit-dikit gitu. Karena ya untuk kita sendiri juga sih impactnya, atau ya mungkin itu yang buat anak cucu dan dan orang lain visinya gitu sudah ya. jauh sampai ke anak cucu. Iya, Oke. karena di Y20 Oh, itu kan kita juga mikirin untuk masa depan. wow, dibahas Kayak, juga ya. Iya, karena contohnya misalnya yang environment yang sustainability itu gimana ya, global warming ini kan sebenarnya ada targetnya kan, ada organisasi internasional yang atau UN malah United Nations yang kasih patokan supaya negara-negara ini nih kalau bisa neken angka penyebab global warmingnya gitu sampai berapa persen lah. Intinya carbon emissionnya ditekan lah gitu, Betul. sampai cuman berapa persen targetnya. Dan kalau nggak salah ini tuh kita sudah mendekati target itu atau malah kayak OTW melebihi gitu. Oke. Iya. Jadi emang sebenarnya targetnya mungkin kurang mungkin idealis ya. Jadi pada kenyataannya agak susah dicapai gitu. Cuman memang itu kan harus dikasih target gitu supaya kita terdorong ya untuk ke situ gitu. Nah, jadi kayak gitu. Apalagi misalnya nanti di masa depan ya bakal makin panas nih bumi ini segala macam gitu kan. Kayak es ya udah meleleh segala macam. Jadi ya kita sebenarnya udah mulai ngerasain ini gitu. Jadi kalau kita nggak mikirin the future, heboh. Semangat banget ya, bener-bener. Kalau kita nggak mikirin the future ya mungkin ya kayak di film-film Pak, mungkin kita ke Mars harus ganti planet atau gimana. Betul. Gitu, jadi ya nggak usah lah ya. Maksudnya takut kan untuk ke future yang kayak gimana gitu. Yep. Dan kalau Bapak lihat, dengan kamu aktif di Y20 itu juga kamu belajar untuk bisa care. Ya, betul. Ya. betul. Bahkan dengan idealis kamu tadi juga yang nggak bisa diem aja ngeliat sesuatu yang nggak beres nih, itu pun perlu diaktifkan di teman-teman kamu juga ya. Ya. Sebaiknya. Contohnya ada Katalia. Kalau Katalia bisa, ya kamu juga pasti betul bisa. Dengan kapasitas kalian masing-masing. Betul. Okay. Sebenarnya dari hal kecil aja. Hal kecil aja ya, buang sampah pada tempatnya. Iya, betul. Gitu ya Kak ya. Nih Kak, kita menyapa teman-teman yang menyapa kamu nih. Halo Om Wahyu. Oh, itu siapa? Ini papanya Matthew. Matthew. Oke, halo Om. Papanya tamu. Bulan lalu. Iya. Oke. Kamu katanya keren banget. Lalu ini siapa ini? Ini Bude Ain, Bude tantenya Ain. Matthew. Matthew, halo tante. Iya. Lalu ini ada dari pengurus kita, Ibu Priska. Thank you so much Thalia for taking. Oh, halo Bu. Ya, Ibu Priska namanya. Iya, namanya kaget. Bukan Bu Priska guru, iya, tapi dari iya. pengurus. Ya, Okay. pengurus dari sekolah kita. Oke, Halo terima kasih Bu, kamu terima sudah kasih hadir. banyak sudah diundang juga, sudah dipercayakan. Ini salah satu bentuk TM mempercayakan, melihat potensi dan Iya, betul. Melihat Dan potensi kita untuk pun sharing. seneng loh bisa dengar cerita kamu.
Iya. Puji Tuhan. Oke, selanjutnya nih Kak, kita mau ngomongin apa lagi nih? Karena kita waktunya tinggal sekitar 5 menit lagi. Oh. Padahal kita masih banyak ya. Kita sebenarnya mau ada game nih Iya. guys, tapi ya. Kamu ada games? Tadi kita mau ada game, cuma ngeliat waktunya. Kita akan coba nanti di acara live selanjutnya. Kalau dari Papi Mami ataupun dari sahabat sekolah Tirta Marta BPK Penabur mau menjadi kolaborator, ya, menjadi kontributor juga untuk memberikan saran-saran ide supaya nanti kita live, tapi ada games juga biar seru ya. Boleh dikirimkan ke DM dari sekolah Instagram sekolah Tirta Marta BPK Penabur, boleh. Ide-idenya di DM ya. Nanti bisa kita realisasikan di live selanjutnya gitu ya Kak ya. Asik banget. Oke, di sini aku cuma ada satu pertanyaan lagi nih. Sebelum nanti kamu akan Bapak minta buat closing statement. Oke, siap. Wih, siap loh dia langsung. Padahal sebelumnya nggak ada briefing kayak gitu kan. Kan kasih waktu kan, Kasih Pak? waktu. Oh, iya, Yes, oke. yes. Oh ya, oke. Oke nih. Oke. Nomor 5 nih terakhir nih. Nomor Pengalaman Thalia selama di SMP itu menjadi modal Thalia untuk menghadapi dunia nyata. Benar atau benar? Benar sekali. Kenapa? Itu tadi sih, kepribadian aku dibentuk, karakter dibentuk, yang pasti iman kepada Tuhan juga dibentuk. Itu mungkin salah satu pegangan juga ya. Jadi ya percaya kepada Tuhan luas lah ya. Yes. Jadinya artinya intinya kita menyerahkan hidup kita kepadanya gitu ya. Yes. Intinya iman kepada Tuhan, kepribadian, karakter. Pengalaman-pengalaman itu juga aku sempet taruh di CV sih. Oke. Jadi sempet aku portfolio, kan aku casting gini, sempet aku taruh juga. Misalnya itu yang drama, terus pas MC pun itu jadi portfolio aku. Oke. Jadi MC sini gitu. Yes. Terus apa ya? Semua pengalamanku itu ya pastinya mengajarkan sesuatu buat aku. Baik itu dalam hal apa ya, kayak teknis ataupun ya itu yang nilai-nilai yang seperti tanggung jawab tadi, terus kepercayaan diri juga itu penting banget karena pas lulus dari SMA dan kuliah, kepercayaan diri itu emang jadi modal aku sih untuk misalnya apply pekerjaan full time, terus apply casting juga. Jadi karena kepercayaan diri ini aku bisa present diri aku gitu di hadapan orang lain. Karena kan kalau misalnya aku minder atau mungkin kurang percaya diri, itu kan orang juga bisa lihat ya. Jadi kayak mungkin chance untuk keterima atau dipercayakan apa itu mungkin kurang. Cuman ya itu thanks to TM, kepercayaan diri aku dibangun. Kayak sebenarnya pas SMA ada kakak kelasku yang kayak gini. Jadi pas SMA kan aku MC juga, tampil depan. Dan pas udah selesai ada kakak kelasku nyamperin aku, dia bilang kamu hebat. Tadi tuh sebenarnya teman-teman dia, berarti kan kakak kelasku juga, kayak ngetawain aku atau gimana gitu. Katanya tuh mereka sempet ngeledek aku atau gimana gitu, tapi aku tetap aja nge-MC. Sebenarnya aku nggak denger juga sih. Ya mungkin aku udah enjoy in the moment, kayak pede aja gini-gini gitu. Nah terus kakak kelasku itu ngomong karena sebelumnya sempat ada yang jadi MC dan dia langsung kayaknya turun panggung atau apa gitu. Jadi kayak gitulah. Dan ya puji Tuhan aku kayak ya kepercayaan diri itu salah satu modal aku sih untuk ya untuk ini juga, untuk sharing. Untuk ya apply casting segala macam. Dan untuk sebenarnya komunikasi sama orang kayak kemarin sama delegate itu, kalau nggak ada kepercayaan diri, sebenarnya aku emang kemarin agak-agak malu juga sih, kayak maksudnya agak kayak nggak enak kan, ini delegate loh gitu loh, kayak gimana. Tapi ya puji Tuhan mungkin lama-lama kan kayak udah tahu ininya ya, salahnya, udah tahu pace-nya gitu. Jadi oh ya, jadi percaya diri, jadi balik ke jadi muncul diri aku yang benerannya gitu. Betul. Dan apa ya itu tadi misalnya pas casting segala macam, pas ngomong sama banyak pihak. Jadi pas Y20 itu tuh ada kementerian juga kan, kita koordinasi sama kementerian juga. Nah itu
modal kepercayaan diri aku bisa dipakai gitu. Betul. Dan Gitu. kalau Bapak bisa lihat, ini mungkin bisa jadi tipsnya nih. Bapak agak menyimpulkan dari yang kamu omongkan. Tipsnya adalah kalau dari pengalamannya Kak Thalia, misalkan kalian masih menjadi pelajar di sekolah, ya kebetulan di sekolah Tirta Marta BPK Penabur, apapun itu keaktifan yang ditawarkan oleh guru-guru kalian, terima aja. Betul Ya, ya betul. Karena dari betul, pengalaman betul. Kak Thalia ternyata itu menjadi jam terbang dia. Dia terlatih secara mental, Ya. terlatih secara berpikir Betul. untuk bisa menghadapi kenyataan di luar sana. Betul. Betul kayak itu jadi closing statement kali. Iya. Sudah jadi ya. Iya. Oke, kita tinggal 2 menit lagi. Kak, boleh loh diminum. Kayak teman-teman Oh, tadi iya. belum ngeliat minum. Ngeliat. Mereknya agak ditutup ya. Ya kelihatan juga. Ayo, Oke. kita minum dulu. Teman-teman juga boleh minum di rumah. Jadi supaya kita agak lebih nyantai ngobrolnya ya. Ya. Suaranya kecil Pak Tua. Oke, apakah sudah terdengar sekarang? Nah, ini ada lagi salam dari Bu Sofi. Thalia ditunggu kehadirannya di SMPTN untuk motivasi adik-adiknya. Siap, Bu. Oke, sebelum nanti Thalia keluar negeri, Bu, langsung jadwalkan secepat mungkin. Karena saya lihat jadwalnya sudah sangat padat sekali untuk 3 bulan ke depan. Jadi langsung dikontak. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi, kita akan closing. Kak Thalia, thank you banget untuk kehadiran dan sharingnya, untuk perjuangannya, untuk sampai ke sini dan sharing dengan keluarga Sekolah Tirta Marta BPK Penabur. Oke, sahabat Sekolah Tirta Marta BPK Penabur, kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan ketemu lagi di acara live selanjutnya. Semoga kita semua bersama kita menjadi lebih baik. Oke, apapun yang kalian impikan, ya, minat, kejar terus. Bahkan kalau perlu minta bantuan guru, Boleh. teman-teman, orang tua untuk bisa membantu kalian untuk mencapainya. Oke? Sampai di sini saja acara kita. Sampai ketemu lagi di acara live selanjutnya. Salam sehat. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini kita mau minum lagi.